Ada 131 komunitas masyarakat hukum adat yang mendapatkan hutan adatnya. Jumlahnya 200, jumlah luasannya itu 244.000 hektar. Assalamualaikum Sobat Sosan, kembali lagi ke Etnomedia Podcast. Saya Fairuz Kwamila Hilmina sebagai host podcast episode kali ini. Hari ini kita kedatangan tamu spesial dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bapak Yuli Prasetyo SOS MSI. Kepada Pak Yuli, mungkin boleh saya hai dulu? Ya, selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi Pak, topik kali ini adalah mengenai resiliensi masyarakat adat dalam menghadapi perubahan iklim. Jadi dari KLHK sendiri, bagaimana sih menanggapi isu tersebut? Oke. Jadi memang perubahan iklim ini kan sesuatu yang tidak bisa kita hindarkan ya. Artinya kita akan menghadapi untuk sekian tahun ke depan dengan berbagai persoalannya. Jadi memang KLHK sendiri sudah menyiapkan beberapa program sebetulnya terkait untuk pencegahan dan mitigasinya. Jadi ada volunteering terkait untuk bagaimana Indonesia nanti akan sampai kepada kondisi yang seimbang antara karbon yang dilepaskan dengan karbon yang bisa ditangkap melalui hutan, kemudian konversi energi, kegiatan ramah lingkungan lain, sehingga istilahnya antara yang dilepaskan yang dimasukkan itu kondisinya seimbang, nol lah istilahnya, output inputnya, sehingga kita tidak menyumbang emisi lebih kepada dunia. Sementara kita hadapi sekarang kan industri ekstraktif kan memang mengeluarkan emisi karbon yang begitu luar biasa ke bumi kita, sehingga memang semua negara sepakat untuk mengurangi emisi. Nah, salah satunya Indonesia. Dulu kita punya komitmen untuk pengurangan emisi 26%. Nah, sekarang kita sampai 2030 dan mungkin akan sampai 2045 itu untuk menyeimbangkan antara karbon yang dilepaskan dan karbon yang diserap melalui salah satunya hutan kita yang ada di Indonesia, yang jumlah kawasan hutan yang sampai hari ini masih tercatat di KLHK itu sebanyak 120.065.000 hektar atau sekitar 63% dari seluruh kawasan terestrial atau daratan di Indonesia itu kawasan hutan, dan itu yang harus dijaga, di mana sekarang ada 131 komunitas masyarakat hukum adat yang mendapatkan hutan adatnya. Jumlahnya 200, jumlah luasannya itu 244.000 hektar, dan itu juga menjadi salah satu dari partisipasi masyarakat dalam hal masyarakat adat dalam hal mitigasi dan juga upaya pencegahan laju pemanasan global di Indonesia dan seluruh dunia. Saya kira itu. Jadi ini sangat menarik ya Pak, dari hutan adat yang merupakan isu lingkungan sampai ke resolusi konflik juga ternyata. Baik Pak, kalau dari KLHK sendiri itu upaya apa yang dilakukan oleh KLHK dalam membantu masyarakat yang terkena bencana krisis iklim, masyarakat adat khususnya? Pertama, kalau di dalam konteks untuk masyarakat adat ya, artinya memang kita memberikan penguatan kapasitas ya. Pertama, penguatan kapasitas melalui pengembangan ekonomi, dan juga sebetulnya memang tentu saja KLHK tidak bisa bergerak sendiri dalam konteks ini, karena kan kemudian kalau dia sudah terkena bencana dalam hal ini perubahan iklim ya, karena kekeringan, kemudian kebakaran hutan dan sebagainya, kan nanti ada BNPB, ada kemudian Kemensos dan sebagainya. Nah, kalau sudah mulai ada kebakaran hutan kan KLHK juga punya Manggala Agni sebetulnya, pemadam kebakaran untuk yang kawasan hutan itu kita punya Korps Manggala Agni juga. Itu yang kemudian membantu masyarakat yang mengalami dampak kebakaran.
Tapi sebelumnya kita juga mempunyai banyak program-program untuk mitigasinya. Misalnya dengan menyeimbangkan ekosistem yang ada. Misalnya ketika ada ekosistem gambut, nah kita memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa gambut ini harus selalu basah, tidak boleh kering, maka harus dilakukan istilahnya pengelolaan dengan sistem tertentu dan sebagainya gitu kan. Karena bencana iklim itu ada dua. Pertama yang memang disebabkan murni alam, dan kedua disebabkan oleh kegiatan manusia kan. Nah ini yang kegiatan manusia ini yang di dalam konteks aturan KLHK itulah yang kita atur. Artinya begini, ada beberapa waktu ini ada beberapa perusahaan yang kita segel karena terbukti melakukan pembakaran hutan secara sengaja di dalam kawasan izinnya sendiri. Kan ini akan merugikan masyarakat yang lain kan, yang tidak mempunyai cukup SDM untuk menanggulangi kebakaran yang meluas. Nah itu sudah kita tutup. Itu adalah salah satu upaya kita untuk memitigasi efek perubahan iklim langsung pada masyarakat. Artinya dengan penegakan hukum yang baik ini, maka kebakaran hutan kita berharap sangat bisa dikendalikan. Karena kalau lahan-lahan gambut yang kering itu terjadi kebakaran hutan, ya bisa meluasnya bisa tidak kelihatan karena dia bisa membakar dari dalam tanah, bisa muncul di berapa ratus meter di depan itu tanpa melewati tanah yang sedang kita injak. Ini kan sangat berbahaya sekali karena dengan membakar itu kan memangkas biaya. Nah ini yang kita lakukan tindakan tegas melalui kawan-kawan di Ditjen Penegakan Hukum terhadap hutan-hutan yang ada di dalam konsesi atau di dalam izin perusahaan swasta yang melakukan kegiatan-kegiatan ilegal sehingga menyebabkan kebakaran hutan. Ini kan akan sangat mengganggu terhadap satu perubahan emisi karbon tadi, kedua terhadap ruang hidup masyarakat, baik adat, baik komunitas lokal yang berada di sekitar izin HTI tersebut, atau biasanya kan kalau nggak HTI ya sawit misalnya. Dengan membakar itu mudah, pengennya membakar 10 hektar tapi jadinya 100 hektar itu kan menjadi persoalan karena yang 90 lagi nggak terkendali, nggak bisa dikendalikan. Padahal kalau masyarakat adat di Kalimantan seperti kita tahu, mereka mempunyai sistem pembakar ladang yang sudah sangat teruji dari puluhan tahun, tidak pernah terjadi kebakaran yang meluas. Tetapi sekarang agak sulit dilakukan karena memang kondisi tanah di Kalimantan juga sudah berubah. Dia lebih kering, sehingga membakar ladang itu juga tidak sederhana, bisa juga meluas. Walaupun sudah pakai sekat bakar, biasanya mereka kan membuat sekat dulu baru dibakar. Nah ini yang harus secara cermat diperhatikan betul oleh pemerintah daerah, oleh masyarakat itu sendiri. Apabila memang kondisi tanahnya sangat kering, ya mungkin pembakaran lahan mungkin harus ditunda dulu. Kondisi El Nino ini kan sedang ekstrim, kita nggak bisa betul, sehingga kondisinya kita batasi. Tetapi sebetulnya secara peraturan perundang-undang itu dibolehkan ada pengecualian untuk masyarakat adat. Ini salah satu hal-hal yang kemudian memberikan kekhususan lex spesialis pada masyarakat adat yang mempunyai cara-cara tradisional, cara-cara lokal yang lebih ramah lingkungan, sehingga memang itu perlu kita dalami, kita pelajari, kemudian perlu penguatan dan seperti apa. Karena kan gini, pengetahuan tradisional itu kan tidak boleh bersifat statis ya, karena ketika kondisi rona lingkungan berubah, yang namanya kearifan lokal itu kan harus beradaptasi kan. Nah tingkat adaptasinya itu yang harus kita tingkatkan. Jadi kalau ininya berubah berarti adaptasinya gimana nih? Nah kita harus mampu mengajari masyarakat adat juga untuk melakukan proses adaptasi yang lebih cepat. Artinya begini, dulu kalau orang Jawa Pranoto Mongso, sekarang Pranoto Mongso kan bisa kita pakai karena hujan udah nggak bisa dipastikan lagi lewat pendekatan Pranoto Mongso yang disusun oleh nenek moyang kita 100-200 tahun yang lalu. Nah sekarang
ahli-ahli adat yang tersedia di Jawa ini mungkin harus menyusun Pranoto Mongso yang baru. Setelah kita tahu ada El Nino, ada La Nina yang lebih banyak hujan, El Nino yang lebih kering. Nah ini kan yang juga harus berkembang. Jadi nggak bisa Pranoto Mongso itu tidak mengikuti perkembangan zaman. Karena Pranoto Mongso dari dulu kalau kita lihat selalu ada perubahan. Nah jangan sampai perubahan itu juga berhenti pada saat sebetulnya kita menghadapi perubahan yang tidak pasti di perubahan iklim yang sekarang dengan El Nino yang makin panjang. Kemudian kalau El Nino sudah selesai, La Nina nanti jadi berubah bencananya kan, dari kekeringan jadi banjir. Sama saja dua fenomena alam ini sama-sama perlu antisipasi untuk pencegahan bencananya. Kalau La Nina lebih banyak banjirnya, longsor. Kalau El Nino yang kekeringan, kelaparan, kelaparan pasti ya karena ketahanan pangan dan juga hilangnya kekayaan hayati di hutan karena kemudian terganggu regenerasi dan sebagainya karena makin kering. Bisa juga deforestasi bisa terjadi, desertifikasi mungkin, artinya terjadi penggurunan itu mungkin ketika alam atau hutan ini tidak mampu melakukan regenerasi ketika kawasan itu land clearing habis terus El Nino datang kering ya gimana mereka mau regenerasi karena nggak ada air kan. Bisa jadi itu kemudian mengalami perubahan rona lingkungan dari hutan menjadi penggurunan dan itu sempat menjadi isu kritis Indonesia sekian tahun yang lalu, 10-20 tahun yang lalu itu kita menghadapi isu desertifikasi. Walaupun tidak semuanya terbukti bahwa desertifikasi itu terjadi, tapi beberapa terjadi. Di Kalimantan itu ada beberapa wilayah yang memang tidak bisa pulih lagi seperti sedia kala. Kalau di Papua, ditebang hari ini mungkin 6 bulan kemudian sudah cepat. Tanaman tumbuh naik tinggi walaupun masih kecil-kecil ya. Artinya regenerasinya cepat, tanahnya masih bagus. Tapi kalau yang sudah bekas tambang dan sebagainya di Kalimantan itu kan nggak bisa pulih lagi. Jadi lahan mati Pak? Gitu. Jadi lahan mati. Dan berkupang dan berbahaya untuk anak-anak itu banyak sekali. Anak-anak yang meninggal tenggelam karena bermain di situ itu menjadi satu isu juga di Kalimantan. Bekas-bekas tambang batu bara kan ini tambangnya kan tambang terbuka ya, dikupas, diambil. Begitu dikupas sekian puluh meter kadang-kadang dalamnya, begitu hujan isi air udah kayak danau, seneng berenang, tapi kan kita nggak tahu kedalamannya kadang banyak tenggelam. Jadi teman-teman anak muda sekarang ini soal iklim dan soal adat ini sebetulnya sangat dekat karena dia dimasukkan ke dalam isu gender bisa, masuk ke isu health juga bisa, untuk pendidikan itu juga penting karena begini, untuk pendidikan itu penting lagi karena yang terjadi itu adalah satu, kalau di sumber daya hayati itu hilangnya flora fauna. Kalau di adat itu yang lebih cepat daripada hilangnya kepunahan. Kalau di sumber daya hayati kan hilang spesies burung tertentu, spesies macan. Kita sudah nggak punya macan Jawa sekarang kan. Harimau Jawa udah nggak ada. Harimau Bali juga sudah punah. Badak Jawa tinggal yang ada di ujung kulon. Badak Jawa yang besar terakhir mati ditembak orang Belanda di Tasikmalaya sebelum kemerdekaan. Jadi waktu Belanda masih berkuasa di sini. Itu terakhir ditembak. Nah, sementara kehilangan pengetahuan tradisional dan kearifan lokal itu lebih cepat lagi. Karena gagalnya ini kan UNES ini kan bagian dari pendidikan. Nah, ini adalah gagalnya antara transformasi pengetahuan dari elder ke youth-nya. Elder itu orang-orang tua adat kepada para pemuda adat. Karena kan sekolah sekarang itu menjauhkan para pemuda dari komunitas adatnya, ya kan? Ya, diajari pai pesto, tidak diajari yang lain, tidak diajari mengenai adat istiadat ya. Begitu pulang ke kampung malu, saya sudah lebih terpelajar daripada empunya. Maka penting juga untuk membangun skema belajar yang menghadirkan para master adat ini. Seperti orang Jepang yang modern tapi juga tidak meninggalkan adatnya, walaupun sekarang agak gagal juga karena beberapa wilayah adat orang Jepang itu sekarang ditinggalin orang tua saja, sudah tidak ada anak muda juga. Ini juga persoalan. Kalau orang-orang kemarin kita ada kunjungan juga di beberapa wilayah di masyarakat adat di Jepang ini,
memang kegiatan adat itu mahal ya. Rumah adat itu jauh lebih mahal daripada rumah modern sekarang. Nah itu rata-rata seperti orang-orang Iwo Jima, kemudian di beberapa tempat karena Iwo Jima itu kan dikatakan orang Jepang iya, bukan dia juga iya gitu kan. Nah itu menghadapi persoalan youth-nya nggak ada juga. Jadi tinggal orang-orang tua yang tinggal. Nah ini kan hampir sama di kita Jawa, orang-orang desa itu tinggal simbah-simbah sama orang-orang sepuh saja gitu. Anak-anak muda sudah kerja di luar dan sebagainya. Nah ini yang bagaimana penting kemudian anak-anak muda sekarang ini membangun relasi dengan kampung asalnya. Ini yang penting. Saya nggak tahu ya yang adat ini tidak harus mereka kembali menjadi orang desa, tentu saja tidak. Tetapi kan ada akar yang harus mereka jaga. Berarti kuncinya bagaimana inovasi dari elder care. Betul. Oke, Bapak. Nah, setelah banyaknya jam terbang yang dilakukan di lapangan nih Pak, bagaimana tantangan yang dihadapi oleh KLHK dalam proses penyediaan ruang hidup bagi masyarakat dan hutan adatnya? Jadi begini, memang persoalan yang kita hadapi di KLHK kita sebagai pengampu untuk penetapan hutan adat ini kan memang bagian yang paling belakang. Kita masih menghadapi soal yang besar ini. Seberapa banyak masyarakat adat kita yang masih mempunyai ruang adat dan hutan adat? Data ini harus kita kejar. Data ini kalau menurut Undang-Undang 23 tentang pemerintah daerah 2014 itu adalah tugas pemerintah daerah. Jadi 540 sekian kabupaten yang memiliki masyarakat adat itu harus segera melakukan identifikasi, verifikasi, dan penetapan. Persoalannya adalah kapasitas SDM yang memahami adat. Sekarang jangankan pemerintah daerah, banyak kampus-kampus yang mengampu pendidikan antropologi pun juga tidak lagi tertarik untuk melakukan studi-studi adat. Banyak yang sudah tidak tertarik lagi melakukan studi adat. Saya sudah keliling Indonesia ke kampus-kampus, ada yang masih punya, ada yang sudah kehilangan SDM yang mendalami studi-studi adat. Sehingga ketika misalnya kami ke Sumatera Utara misalnya, atau ke Sulawesi Tengah, siapa ini master key-nya yang memahami budaya setempat? Empunya tadi, empunya yang dari kampus ya, bukan empunya yang dari kampus, sehingga dengan mudah kita bisa menemukan empu lokalnya. Itu nggak ketemu. Jadi kita semacam grounded research. Jadi seperti meraba seperti gajah di pelupuk mata. Kelihatannya dekat, begitu di lapangan kita nggak bisa ngerti apa-apa. Karena data awalnya kita tidak punya. Itu tantangan terbesarnya, karena memang sampai hari ini kita belum punya database yang cukup valid terkait dengan keberadaan masyarakat adat di mana, di kabupaten mana, yang kemudian bisa secara valid kita tentukan. Sekarang gini, kalau wilayah adat itu kan soal lainnya. Wilayah adat itu soal fakta lapangan yang mungkin bisa murung kereta, bisa lebih kecil, bisa lebih besar. Sekarang misalnya ke Kabupaten Bungo, masyarakat adatnya di mana? Kita mau nanya siapa sekarang? Pemerintah Bungo udah nggak tahu. Kita ke Sulawesi Selatan, oh ada masyarakat Kajang, Karangbuang, tapi ada yang lain tidak teridentifikasi. Artinya apa? Proses-proses identifikasi ini banyak yang macet di tengah jalan. Karena satu, soal SDM, soal anggaran, soal focusing dari para pihak ya dalam pemerintah daerah dalam hal pengakuan masyarakat adat. Karena pengakuan masyarakat adat ini kan full pelayanan pada masyarakat, bukan sesuatu yang bisa menjanjikan pemasukan ekonomi buat APBD kan. Ini yang menjadi persoalan. Sehingga itu karena padahal itu pelayanan yang paling, kalau dalam agama saya, dalam Islam itu banyak berkahnya kan. Nah, berkahnya itu tidak dilalui sana. Yang banyak berkah itu yang mendatangkan investasi. Masyarakat adat kan kurang nih investasinya. Ini dugaan saya. Sehingga pemerintah daerah kemudian juga banyak yang masih slow respon terkait dengan
keberadaan masyarakat adat di kabupaten sendiri. Karena kadang-kadang justru banyak pertanyaan kepada kami di KLHK. Kami mau menanyakan masyarakat adat di kabupaten kami ada di mana aja ya loh. Kok kebalik? Kan yang tahu mereka ada di sana. Tapi nanya di Jakarta ya, kami nggak tahu. Karena keterbatasan kami. Walaupun memang ada beberapa studi waktu saya masih di Kementerian Lingkungan Hidup itu ada studi-studi mengenai keberadaan masyarakat adat secara regional. Tetapi kan itu perlu update, perlu otorisasi pemerintah daerah, mana yang masih ada, mana yang sudah enggak dan sebagainya. Nah ini tidak ada yang mempunyai tugas yang jelas siapa yang dipegang siapa. Nah ini yang saya kira ini KLHK akan memperjuangkan bersama teman-teman di tim koordinasi kita, ada 25 kementerian dan lembaga. Ayo nih siapa yang ngurusin subjek masyarakat adat dan wilayahnya. Kalau sudah ada, nanti kita yang menetapkan hutan adatnya ketika mereka punya hutan. Tapi kan tidak semua masyarakat adat itu punya hutan. Ada yang memang masyarakat adat tapi wilayahnya ada di perkotaan itu ada. Ada beberapa tempat yang mungkin sudah tidak punya lagi hutan, tapi mereka punya tempat-tempat keramat yang itu dijaga melalui nanti konsepnya melalui kemajuan kebudayaan, revitalisasi budaya dan sebagainya. Jadi hutan adat ini salah satu program saja yang mensupport keberadaan ruang hidup masyarakat adat. Tapi banyak lagi nanti dari kemajuan kebudayaan, dari komunitas adat terpencil, dari Kemendes dengan undang-undang desanya memberikan bantuan kepada desa-desa adat nanti kalau ada desa adat yang terbentuk lagi sehingga mereka institusinya desa tapi dikelola dalam lembaga adat. Nah itu undang-undangnya sudah ada, Undang-Undang 6 tentang desa itu ada 2 pilihan. Dia sebagai desa administratif biasa atau desa adat. Nah, kalau desa adat, kalau dia punya hutan pasti ada hutan adatnya. Nah ini dikelola oleh desa adat itu. Jadi hutan adat kita itu cuma-cuma. Ada yang dikelola oleh masyarakat adat langsung, komunitas yang tingkatnya dusun, ada yang gabungan dusun, ada yang satu desa, ada yang gabungan desa. Kalau yang satu desa ada juga. Nah ini biasanya langsung nanti tegak lurusnya dengan Undang-Undang 6. Kita harapkan nanti dia akan menjadi desa adat. Kalau yang lain-lain ini kan agak berbeda ya. Kadang-kadang satu desa itu hanya punya masyarakat adatnya di satu dusun saja, di RT tertentu misalnya. Dan adatnya juga tidak keseluruhan desa tapi hanya bagian tertentu. Sehingga itu nanti saya kira perlu koordinasi dengan teman-teman Kemendagri seperti apa pengaturannya. Ada desa tapi di dalamnya juga ada komunitas adat atau memang satu kesatuan itu merupakan desa adat. Nah itu kan yang menjadi concern kita ke depan. Tantangannya sangat multidimensi terkait dengan satu wilayah adat, satu wilayah administratif. Karena mereka itu tidak satu hal yang jumbo di plug gitu gambar Mickey Mouse semua enggak. Ini satu Mickey Mouse sama Donald gitu, Donald bebek yang nyambung. Karena berbeda. Kadang-kadang satu wilayah adat itu ya tadi yang saya sampaikan. Ada yang satu desa, ada yang 2 desa, ada yang 5 desa. Citorek itu ada 5 desa. Di Jambi, Citorek di Lebak. Di Lebak itu. Kebetulan saya pernah ke sana, Pak. Oh, pernah ke sana ya? Iya. Citorek itu 5 desa. Yang kita hutan adat Citorek itu terdiri dari 5 desa. Nah, kemudian yang baru lagi Cibeduk itu. Oh iya. Pernah ke Cibeduk ya? Iya, kebetulan saya pernah volunteer di sana selama 10 hari. Volunteer untuk program? Program mengajar doang sih, Pak. Saya tidak sempat ke hutan adatnya. Ada punden berundanya kan? Berarti sempat ke sana, Bu? Punden apa? Ada punden berunda, megalitikum. Saya tidak melihat sih, Pak. Iya. Itu di depan desa persis. Di mananya itu? Masuk Cibeduk itu sebelah kiri. Kalau saya di desa, iya di Cibeduk ya, di Citorek gitu. Iya, Citorek ya benar. Mungkin belum masuk ke Cibeduknya ya, mungkin masih belum, di luar. masih luar kali ya. Padahal itu tinggal setengah jam aja naik motor. Tapi memang nggak bisa naik mobil. Jalannya Pak? Iya, jalannya harus naik motor lah. Kalau jalan lari ya lempoh lah kalau orang Jawa. Nggak mau jauh. Nah, jadi itulah kondisinya. Jadi spektrumnya bermacam-macam. Jadi kita harus memahami bahwa masyarakat adat itu sesuatu yang spesialis, tidak bisa digenerasikan karena masing-masing punya kondisi dan situasi yang berbeda-beda. Yang di Lebak berbeda dengan yang di Sulawesi, yang di Sulawesi berbeda dengan Sumatera. Jadi kita tidak bisa
melakukan proses-proses mendorong masyarakat adat menghadapi perubahan iklim dengan lebih baik dengan single model. Jadi modelnya harus banyak. Ada yang melalui pendekatan ketahanan pangan, ada yang melalui pendekatan agroforestry, ada yang pendekatan indikasi geografis dan sebagainya, banyak sekali. Tergantung jadi potensi masing-masing masyarakat adat dan potensi sumber daya alam yang mereka kuasai. Kira-kira begitu. Oke, baik Pak. Mungkin ini sudah di penghujung podcast. Jadi sebelum ditutup mungkin Bapak boleh ngasih closing statement buat teman-teman Sobat Sosan. Terima kasih buat teman-teman dari sosiologi dan antropologi. Saya kira masyarakat adat dan perubahan iklim ini menjadi perjuangan panjang generasi teman-teman Sosan hari ini ya. Kalau saya ya mungkin tinggal berapa tahun lagi, tapi teman-teman akan menghadapi tantangan yang lebih menantang lagi, sehingga kuasailah ilmu sebanyak mungkin, tidak hanya satu sumber ilmu, sosiologi, antropologi, tapi juga berbagai ilmu yang praktikal gitu ya, karena hari-hari kita ini sering hilang di dalam kehidupan kita. Saya pengagum Graham Hancock. Graham Hancock itu seorang jurnalis, tapi dia tertarik dengan terkait dengan arkeologi, terkait dengan pembelajaran mengenai sejarah apokaliptik atau sejarah mengenai kebencanaan di masa lalu. Jadi masyarakat adat zaman dahulu itu sudah mempersiapkan diri terhadap bencana alam, tapi nyatanya Mesopotamia punah, Mesir juga hilang. Maka hari ini kita menghadapi sebuah gejala seperti itu. Jadi kita harus mempersiapkan diri. Jangan sampai kita berakhir seperti Mesopotamia, seperti Punden Berunda yang di Cibeduk, Gunung Padang, pernah dengar kan? Gunung Padang yang di Cianjur, yang bangunan besar. Borobudur bisa, taruhlah Borobudur. Kan orang-orang pengampu Borobudur mana sekarang? Kan kita nggak tahu. Istilahnya punah, musnah. Kita nggak tahu entah kemana. Artinya apa? Perubahan iklim itu kalau kita tidak melakukan upaya mitigasi pendidikan pada generasi muda, karena teman-teman ini terjadi pendidik, mempersiapkan seluruh generasi muda menghadapi segala tantangan ini, ya tanda-tanda alam itu harus kita kuasai dengan baik. Dari keilmuan ilmu-ilmu modern, tapi juga dari ilmu kearifan tradisional. Sekali lagi dari Graham Hancock, kita itu kehilangan 24 jam kita, ya kan? Teman-teman semua, saya ini kita kehilangan waktu malam hari, karena waktu malam hari tinggal di rumah dan nonton TV. Kalau orang masa lalu melihat bintang, melihat bulan, gejala alamnya ada di langit. Langit itulah TV mereka. Kita kehilangan itu. Jadi ketika ada tanda alam, besok mau gunung meletus, mau banjir dan sebagainya, mereka bisa tahu dari tanda alam. Kita hanya tahu dari BMKG, nah kan? Tapi kita tidak tahu secara lokal apa yang harus kita hadapi dan sebagainya, sehingga pendidikan mitigasi bencana lingkungan itu salah satu ruang yang paling sangat penting itu ada di Sosan UNES ini, karena dia akan mempersiapkan generasi muda yang lebih mampu membaca alam. Jadi kita kehilangan satu bacaan alam kita selain siang hari, malam hari sudah kita lupakan. Tinggal masuk rumah, mungkin sudah lama ya. Bulan purnama hanya kita lewati begitu saja, bulan purnama selesai. Padahal kemarin ada blue moon, ada red moon dan sebagainya, ya lewat aja. Padahal itu semuanya pasti mempunyai pengaruh terhadap pasang surut air laut dan sebagainya. Itu pasti akan berpengaruh buat masyarakat nelayan. Kalau di kota, nah mungkin kita lupa keterkaitan dengan kita. Nah ini sehingga saya kira penting. Jangan sampai juga kayak di Jepang, kita ini sebentar lagi juga sudah seperti orang Jepang. Tidak bisa melihat lagi namanya apa? Kalau di sawah itu yang nyala itu? Walang sangit. Bukan walang sangit, yang malam-malam nyala itu. Kunang-kunang. Ya. Kunang-kunang itu, mohon maaf saya harus menyampaikan cerita sederhana. Anak saya
sudah tidak bisa melihat kunang-kunang. Saya bawa ke sawah, udah kita kunang-kunang saling jalan. Itu ada cerita di Doraemon tuh, orang Jepang sudah nggak bisa melihat kunang-kunang lagi karena kunang-kunang udah punah di Jakarta, di Jepang. Jangan sampai Indonesia juga mengalami seperti itu. Kehilangan kita sumber daya genetik yang luar biasa. Salah satunya kunang-kunang, sederhana aja. Malam hari ya sudah lampu rumah, tapi nggak ada lagi lampu dari alam itu yang kita pahami sebagai tanda-tanda alam. Begitu kunang-kunang hilang, sebetulnya ada persoalan kita di dalam lingkungan hidup. Menjadi warning sign. Ya, itu jadi indikator lingkungan hidup, indikator organik lingkungan hidup. Misalnya ketika capung itu warna-warninya tinggal capung yang warna hijau semua, berarti kualitas lingkungan kita makin jelek. Gitu. Kalau capung itu warnanya berwarna-warni di lingkungan di Semarang ini masih bisa ditemukan yang warna hijau, biru, merah, dan berarti masih baik. Tapi kalau sudah hijau semua, apalagi sudah ada karena capung ya wis, berarti lingkungan kita drop. Ini salah satu tanda-tanda alam. Nah, mungkin teman-teman UNES nanti harus mempelajari indikator. Bahkan ada profesor dari Jepang yang mempelajari khusus untuk capung. Saya sudah ketemu, ngobrol panjang lebar. Menarik sekali. Saya dapatkan ini beliau dari kenalan saya dari Jepang, dia mendapatkan profesinya khusus untuk mempelajari capung saja sebagai indikator lingkungan. Nah, kalau teman-teman ini membangun silabus-silabus terkait dengan itu, saya kira akan sangat membantu ya anak-anak muda sekarang untuk menghadapi perubahan iklim. Bukan menghadapi pemusnahan massal ya, karena terkait dengan perubahan iklim. Tapi kalau tidak hati-hati, kita akan menghadapi pemusnahan massal itu. Karena kekeringan ini kita nggak tahu sampai kapan. Saya tidak ingin menakut-nakuti. Saya kira itu. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih sudah menjadi tamu spesial kami hari ini, dan terima kasih sudah mau berbagi ilmu dengan Sobat Sosan. Baik Sobat Sosan, sampai berjumpa lagi di Etnomedia Podcast selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Saya Fairuz Kwamila Hilmina selaku host podcast pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.